community. Anyway, seperti biasa ya. Biasanya kalau hari Senin ini waktunya Glenn ya. Nah, kalau kita lihat ya hari Senin ini ya ada beberapa hal yang kita highlight ya. Kalau kayak kemarin dari perdagangan terakhir bulan Mei kemarin ya, kebetulan kita lihat Gotoh yang size-nya gitu gede dia bisa arah ya. Nah mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Tapi kalau yang belum tahu mungkin sebenarnya kenapa sih dia arah itu karena ada MACD rebalancing ya. Kurang lebih yang kemarin itu 2,9 sampai 6 T ya inflow masuk ya. Nah sebenarnya yang menarik itu dana ini yang setelah mereka jualan dibuang kemana ya. Itu kan kalau semuanya yang beli dari komputer ya atau semuanya dari asing ya, sebenarnya yang jualan ini dapat dana. Nah dananya ini mau dibawa kemana? Mau dibuat ke barang-barang yang LQ45 atau yang syariah atau yang lebih ke mid to small cap. Nah kita lihat sama-sama ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemarin dari debt ceiling saya rasa kayak beberapa minggu itu kita bicara debt ceiling rasanya udah mulai bosen ya. Nah dari debt ceiling sendiri sebenarnya kita bisa lihat ya respon market waktu kemarin si US udah mulai ini ya sudah agree dia dapat berapa ya, kurang lebih kita bisa lihat nih market kemarin respon lumayan positif ya. Harusnya overhang di market ini 80-90% udah hilang. Udah habis, udah nggak ada lah ya. Nah, seperti biasanya kalau di saya sesinya hari Rabu. Nah, kebetulan hari ini saya gantiin Glenn. Nah, saya coba cover untuk technicalnya ya. Apalagi pas awal bulan ya, awal minggu, awal bulan. Nah, kita sambil cari lirik-lirik kira-kira barang apa yang menarik. Siapa moderator community-nya? Untuk moderator komunitinya di situ ada Glenn, ada Tere, ada saya juga, ada Pak Farul, Jogi, terus ada Willy Noy, juga ada Billy. Nah, kalau memang yang akses ke Billy biasanya daily basis itu cuman by Instagram ya. Nah, di sana teman-teman bisa coba langsung tanya di sana. Oke, saya coba balik dulu kameranya ya. Auto, Adaro, Anta, Medco. Oke, kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat selalu mulainya dari ISG dulu ya. Mas Aji ya, Aji kebetulan lagi ini ya transfer pemain ke aset manajemen. Jadi kebetulan Aji sebenarnya by Desember akhir kemarin itu udah di aset manajemen Trimega sih. Jadi masih satu rumah tapi pindah divisi gitu. Ya, belum ada feedback karena memang belum di-invite, nanti akan di-invite manual. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Ini sebenarnya chartnya apa sih? Ini chartnya ISG sih teman-teman ya. Sebenarnya dari yang kita bicara berkali-kali bolak-balik, ini ISG nggak kemana-mana ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini 1, 2, 3. Kita bisa lihat ada berapa poin ya di sini, 1, 2, 3, 4, 5 berapa kali ISG coba break ke bawah. Tapi sebenarnya dia masih cukup respect ya daripada supportnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari ISG sendiri, saya punya view dari technical, saya cukup percaya technicalnya harusnya nggak kemana-mana ya. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat kemarin Mei itu memang market cenderung lebih sepi ya teman-teman ya. Terus kalau dilihat dari historical, memang di bulan Mei ini lumayan drop ya. Juni biasanya sekitar minggu ketiga itu pas bottom-bottomnya. Mungkin ada pas ada rebound itu ya teman-teman bisa manfaatin reboundnya. Sekitar minggu kedua, minggu tiga lah ya biasanya bottom ya. Oke, nah kalau kita lihat let's say ini minggu pertama Juni, minggu kedua, mau minggu ketiga bottom sebelum dia rally lumayan jauh ya. Nah kira-kira skenario apa yang cocok ya? Ya kalau kita lihat dari sini ya, mungkin best skenario yang kita harapkan untuk IISG ya lebih ke ranging ya teman-teman. Nah kalau ranging berarti saham-saham yang bakal ranging seperti apa ya? Ranging ini sebenarnya bagus nggak sih? Oke. Market yang bagus sebenarnya adalah market yang boring, karena biasanya market lagi boring ini kita bisa lihat lebih ranging sideways itu atau lebih kayak akumulasi ya. Sebenarnya tugas kita adalah barang apa sih yang diakumulasi waktu market lagi ranging itu atau market lagi sideways.
Apakah mid to small cap atau apa ada lebih bagus ke masuk ke big caps ya. Nah, by historical kalau kita lihat market waktu IHSG naik ya minggu 2 atau minggu ketiga ya atau Agustus, itu yang buat naik harusnya bukan ke mid to small cap ya teman-teman ya, lebih ke barang-barang yang big caps ya. Jadi sebenarnya yang harus kita tunggu ya waktu barang-barang lagi turun, kita bisa lihat nih barang-barang yang big caps apa yang masih murah ya dibeli ya. Apalagi kalau kita lihat per tanggal 5 ini, hari ini kan sebenarnya batas ARB 15% udah dibuka ya. Nah, ini sebenarnya momentum teman-teman untuk lebih hati-hati sih kalau untuk memilih barang yang lebih selektif lah. Kenapa? Karena kalau kemarin kita masih dilindungi ARB 7%, sekarang 15%, kalau nggak ada stop loss segala macam ya lumayan juga keseret ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin kok nggak ada stop loss, jangan khawatir, bulan ini sih kita akan rilis new apps ya. Ya hopefully kalau teman-teman nanti di apps-nya tahu-tahu keluar, oh sudah ada fitur untuk advance order-nya, berarti waktu itu teman-teman sudah bisa nikmatin fitur advance order lah. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan, saya coba jawab dulu ya, dari Antam Medco. Nah sebenarnya gini ya, kalau kayak Antam kita bisa lihat ya teman-teman ya, dia sebenarnya juga di area support, dan waktu di area support juga dia responnya lumayan ya, ada kayak rebound dari area support ya, apalagi setelah dia closing gap di sini ya. Nah berarti sebenarnya yang perlu kita tunggu adalah benar-benar reversal yang lebih clear nih. Memang ini nih salah satu tanda kalau marketnya udah mulai slowing down ya penurunannya. Nah seperti ini sebenarnya tanda-tanda kalau marketnya mungkin siap-siap untuk rebound. Nah tinggal dia reboundnya sampai kapan. Ada berapa cara untuk lihat dia punya target kenaikannya. Satu, sebenarnya kita bisa lihat dari gap yang ada di sini nih. Nah gap di sini bisa jadi target kenaikannya dia ya. Yang kedua, kita bisa lihat dari target menurut saya ya, kalau naikannya kurang lebih ya sampai angka 2270, berarti basically kita punya kesempatan untuk nikmatin dia punya kenaikan sekitar 15-20% lah ya, kalau pas dia dapat di harga ideal. Nah ini kalau untuk Antam sih. Jadi menurut saya kalau Antam ya since kemarin komoditi udah pada turun banyak ya, kita udah bisa ngelihat hampir ke bottom ya, harusnya akan ada efek rebound yang bisa kita ikutin untuk mantulnya ya. Jadi kalau semuanya untuk Antam ya, saya masih ngelihat harusnya masih menarik sih Antamnya ya, kalau dari technical. Kalau dari Medco, coba kita lihat Medco juga hampir sama ya, daerah sini sih dekat-dekat support ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda kalau market itu sebenarnya nggak kuat turun nih. Kenapa? Kalau kita bicara nggak kuat turun, berarti harusnya dekat-dekat support ya. Kadang-kadang kita ngelihat kayak pattern reversal atau candle reversal atau apapun lah yang berbau reversal, itu nggak mungkin out of nowhere terjadi di tengah-tengah. Bukan nggak mungkin ya, mungkin. Tapi sebenarnya menarik adalah dia kejadian di mana? Kejadiannya di support kah? Kejadiannya di resisten kah? Atau kejadiannya di angka-angka kayak harmonic, kayak semuanya Fibonacci lah, atau semuanya harmonic pattern. Nah itu sebenarnya yang patut kita lihat. Nah kalau dari sini kita bisa lihat ya, dari Medco sendiri ya, ini daerah support yang pertama, yang kedua secara fundamentals harusnya aman ini termasuk cukup murah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dia masih aman mineralnya kan mau IPO tuh ya. Nah dari aman mineral mau IPO, sekarang kira-kira Medco-nya punya berapa persen? Sekarang 20% ya, 23% something lah. Nah berarti apakah dengan market cap sekarang itu dia termasuk kemahalan atau kemurahan ya? Ya tunggu saya lihat dulu. Nah ini IPO market cap si aman 129T, Medco-nya punya 23%. Aman ya berarti kurang lebih ya sekitar 29,6T ya. Padahal market sekarang Medco itu cuma 22T. Nah, termasuk menarik nggak? Nah, dari situ kita bisa lihat combine dengan dengan teknikalnya dia udah disupport sih. Jadi harusnya kalau area-area sekarang nih, kalau dia ada rebound atau pas ada di area support, yang kita perlu jaga adalah resikonya. Resikonya kurang lebih sekitar 8,9 ya 9% lah. Seenggak-enggaknya resiko 9%, reward yang kita dapat minimal itu 1:1 atau minimal 1:2. Dari sini kita bisa lihat
Dia punya rewardnya sekitar 1:3,5 ya teman-teman ya. Nah itu sih kalau untuk Medco. Nah mungkin yang ADMR yang saya nggak begitu tertarik ya, karena overall kita masih lihat dia masih downtrend. Overall ini downtrendnya clear banget. Terus memang kalau kita lihat ini apa ya, di harmonic pattern namanya ABCD pattern nih. Penurunannya yang sini sama di sini hampir sama. Nah tinggal apakah ada reversal? So far itu nggak ada sign of reversal dari ADMR. Jadi mungkin ya secara teknikal lebih baik kita tunggu dulu deh sampai dia benar-benar reversal ya. Auto. Nah auto mungkin lebih menarik sebenarnya. Ya, cuman kemarin saya sih coba tawar di 1000 ya, 1900 ya. Cuman nggak dapet nih teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat dari trennya, ini sebenarnya clear ya. Dia masih uptrend juga teman-teman ya. Nah, cuman uptrendnya ini sampai kapan? Nah, ini kembali lagi nih teman-teman, karena kita udah di ARB 15%. Yang perlu teman-teman cari tahu adalah resisten paling jauhnya kemana sih? Kalau memang masih jauh dari resisten, mungkin masih ada upside yang bisa dinikmatin ya. Tapi kalau enggak, sebenarnya teman-teman harus sadar ya, ini udah rally berapa persen nih year to date ya. Coba ya, kita lihat dari sini, dari 2023 aja ya. Oke, dari sini deh. Dari Februari 2023, ini udah running 62%. Nah, berani nggak kalau semuanya kita masuk paham yang udah running 62%, terus berharap dia naik lebih tinggi lagi? Akan lebih gampang ya kita cari barang yang masih di bawah untuk running lebih tinggi, daripada kita berharap barang yang udah tinggi untuk naik lebih tinggi lagi. Ya itu sih kalau untuk auto. Apakah trennya masih bagus diikutin? Sebenarnya belum ada tanda-tanda dia pelemahan ya, atau belum ada structure market yang berubah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau masuk ke sini, ya jaga risikonya aja. Memang risikonya kurang lebih 10% ya teman-teman ya. Tapi untuk rewardnya juga hampir 1:2 lah ya. Kalau kita masuk di harga 1900 ya. Jadi itu sih kalau menurut saya auto ya. Sama nih kalau kayak Adaro, hampir sama ya jawabannya. Kalau kita lihat ya, memang ada technical rebound. Sumpamanya kita lihat ada technical target lah ya untuk ke area-area gap yang ditinggalin ya. Tapi balik lagi nih, ini penurunannya masih kenceng juga ya. Walaupun kita bisa lihat ini oversold area, tapi belum ada momentum divergence untuk dia reversal. Terus juga belum ada tanda-tanda dari secondary trend dia berubah. Ya walaupun sebenarnya secara revenue, coba kita lihat earningnya. Earning dari Adaro. Kalau earning dari Adaro sebenarnya relatif turun ya teman-teman ya, dibandingin ya 180, 385 ya, memang dia relatif turun ya teman-teman, tapi masih oke ya. Cuman apakah secara teknikal mendukung? Ya kita masih lihat teknikalnya belum ada clear reversal ya teman-teman. Jadi mungkin akan lebih wise kalau kita tunggu dia reversal sih. Highs, nah highs ini kemarin saya juga suka nih highs ya. Nah area-area sekarang sebenarnya kemarin di 230 tuh kita bisa coba masuk sih. Apalagi ini masih di bawah ya. Harusnya pas di bawah-bawah kemarin 11% risiko itu kita bisa ngambil minimal ya upside 11% atau sampai 272 aja itu masih bisa dapat sih. Kalau untuk highs silo-nya yang mungkin saya belum lihat lagi silo. Oh sama ya. Ini masih uptrend juga. Tapi kalau suruh pilih highs atau silo, mungkin saya lebih pilih highs-nya. ADRM. Emang ADMR mungkin ya. ADMR tadi udah dibahas ya. ADRM saya belum pernah lihat sih. ITMG sebenarnya lumayan banyak ya pertanyaan soal cool nih ya. ITMG clear, ini masih downtrend, nggak begitu menarik. Coba deh ya kita lihat semuanya kayak dari indeks coal-nya. Indeks coal ini turun terus, yes dia turun terus. Mungkin lebih enak kita lihat dari gini ya. Nah, turun terusnya sebenarnya kita bisa lihat ya. Di sini memang support, area support ya. Apakah kalau dia break sama support ini berarti dia
ganti tren, belum tentu. Key-nya sebenarnya depends on gimana dia breaknya. Kalau dia breaknya agresif atau breaknya kayak malu-malu gitu ya, kecil gitu. Nah itu sebenarnya kita bisa baca beda. Waktu dia breaknya agresif itu sebenarnya impulsif ya. Chance untuk dia reversal itu agak berat. Tapi kalau breaknya kecil itu sebenarnya kita nggak bisa anggap dia udah break dari support ya. Tinggal apa yang bakal terjadi di sini dari secondary trendnya ya. Tapi so far belum ada clear reversal. Ya kita bisa lihat juga untuk market atau di industri yang sama gimana ya. Tadi kita udah lihat Adaro juga masih belum reversal. Dari ITMG juga ITMG-nya malah lebih parah ya. ITMG-nya malah lebih kenceng gini ya. Jadi mungkin tunggu aja teman-teman ya. Area-area support major yang bisa kita perhatiin. Tentunya perlu waktu ya untuk dia reversal. Jadi mungkin belum dulu ya. Even kayak Bumi. Wah, Bumi malah ada ini ya. Malah ada reversal ya. Bukan reversal sih. Malah ada rebound ya. Engulfing ya. Tapi dia punya volume juga lumayan gede ya. Tapi kembali lagi ya. Ini bisa aja buat lower high. Jadi harus lebih selektif ya teman-teman ya. Pas market lagi seperti ini ya, pas market lagi bottoming, waktu bottoming itu chance orang untuk masuk ke barang yang mid to small cap atau small cap itu lebih kecil. Jadi lebih baik kalau teman-teman seperti ini ya, defensif, akan lebih wise kita masuk barang-barang LQ45 karena flow untuk masuk ke sana jauh lebih gampang daripada kita masuk ke barang-barang yang nggak begitu liquid ya. Kenapa? Fund ini problemnya bukan untung besar dulu ya. Yang paling penting buat mereka adalah waktu mereka masuk mereka bisa keluar. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Bumi sebenarnya masih downtrend. Walaupun kemarin dia punya sentimen tuh salim masuk ya. Tapi balik lagi nih. Faktanya ya barangnya masih turun nih. Jadi kalau kita mau maksa untuk masuk ke sini pas market lagi turun, ya sebenarnya kan untung-untungan jadinya karena kita nggak ada garansi dia bakal reversal atau naik ya. Sama juga dengan BRMS ya, tapi kita bisa lihat ya turunannya di sini ya. Oke, sebenarnya key-nya seperti ini. Kalau kita lihat waktu dia break low dari sini nih, dia breaknya kencang ya. Kalau dia breaknya cuma kecil di sini, sebenarnya kita bisa ngomong buat lower low-nya seberapa jauh daripada low sebelumnya. Nah, ini chance kalau semuanya dia reversal lebih gede. Nah, untuk sekarang BRMS belum ada good sentiment juga. Buy technical juga masih belum reversal. Jadi mungkin untuk masuk sini saya mungkin skip dulu sih ya. Kalau mau dilihat barang apa yang lebih menarik ya, saya masih melihat sebenarnya consumer ini masih lebih menarik diperhatiin ya. Apalagi kalau kayak Unilever ini sebenarnya juga ada gap area yang lumayan gede sih yang di close, yang bisa di chance untuk ditutup ya. Nah, let's say saya coba masuk hari besok ya. Seenggak-enggaknya kalau saya mau jaga risknya aja sampai 4290, seenggak-enggaknya nih kita bisa lihat ya 10% upside. Kalau sebenarnya duitnya gede di sini lebih gampang kita, atau saya lebih safe masuk ke sini ya. Dan target gap berikutnya ada di area 18%. Nah, jadi barang-barang kayak gini sih saya lebih suka pas market lagi jelek ya. Nah, ini mungkin untuk Unilever sih. Era kemarin sempat naik ya teman-teman ya kalau kita lihat. Tapi overall kita masih lihat ya chance untuk dia buat bergerak dalam channel yang seperti channel ini masih ada chance dia penurunan ya. Apalagi ya teman-teman ya bisa lihat ya kalau objektif sebenarnya sejak dia terakhir itu nggak pernah buat new high loh. Ini kan secara structure market bukan menunjukkan dia lagi uptrend. Jadi kalau kita mau masuk pas tangkap pisau jatuh, tangkap aja pas di bawahnya low atau di bawahnya supportnya. Nah, waktu dia di bawah support kita nangkep pisau jatuh, ya kita otomatis jangan berharap dia buat higher high dong. Harapannya paling logis adalah kita masuk dan targetnya mungkin dia buat lower high ya. Nah, itu sih lebih ke sana sih kalau saya ya. Adaro tadi sudah, ADMR sudah,
Coba kita lihat MDKA. Nah, ini mungkin lebih menarik nih, MDKA. MDKA, nah ini cara salah satu emiten yang pergerakannya udah mulai lambat nih ya. Kita lihat ya. Gimana sih cara tahu lambat atau enggak? Nah, kita bisa lihat lambat atau enggak itu kalau semuanya warnanya udah ganti. Ini kayak merah hijau, merah hijau, merah hijau, ya merah hijau, merah hijau, ya biasanya dia lebih lambat. Nah tinggal abis merah hijau dia gimana? Ya ini sebenarnya indecision ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat banyak doji di sini. Nah, apakah nanti volumenya tambah gede atau enggak? Memang ada volume peningkatan ya, tapi memang belum ada new high di sini ya. Nah, kapan dia buat new high itu mungkin barusan kita menarik untuk dibahas ya, untuk kita masuk ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya, ada 19% target untuk closing gap. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat 19% upside minimal, risknya jangan sampai 19% ya. Atau teman-teman bisa taruh aja di sini, misalnya kita masuk besok, terus dengan asumsi dia closing gap, terus kita lihat ini kan berapa nih, 5% ya, taruhlah 10% untuk kita punya risk. Nah, seenggak-enggaknya dengan plan seperti ini kita bisa tahu nih. Paling gampang itu kita lihat risk ya teman-teman ya. Karena kalau reward lebih besar dari risk aja kita cuan ya. Nah, mungkin itu sih kalau cara gampangnya. MPMX sebenarnya juga saya masih tunggu di 1075 sih teman-teman. Kalau area sekarang belum menarik ya teman-teman ya, apalagi kemarin turunnya juga kencang juga ya. Nah, mungkin tipsnya adalah kita anggap dia punya penurunan sama dalamnya nih kayak gini. Waktu turun berarti 16%, seenggak-enggaknya kalau next penurunan sama-sama 16% nih, berarti 10.35 lah kalau kita masih mau nangkep pisau di sana ya. Ingat ya, tadi kalau kita lihat ya, pas marketnya lagi agresif turun, sebenarnya kita jaganya bukan di support, tapi di bawah supportnya untuk ngambil reboundnya. Jadi itu kalau untuk MPMX. But lumayan ya pergerakannya. Kalau teman-teman yang ngikutin kita punya market talk, itu sebenarnya Bird kemarin 1640 itu sempat area entry sih teman-teman ya. Seenggak-enggaknya sekarang 17%, harusnya kita udah mulai taking profit ya. Masih tunggu next wave lagi kalau pas dia lagi pullback ya. Anyway, kalau harga sekarang suruh masuk mungkin nggak dulu sih. SMDR sempat menarik ya sebelumnya waktu COVID, untuk sekarang masih belum ada reversal walaupun dia dari support. Saya prefer untuk tunggu si SMDR. Untuk sekarang skip dulu sih. BMRI saya masih percaya dia pergerakan dia masih lebih ranging ya teman-teman ya. Target closing gap itu sebenarnya di 5450. Ya, untuk sekarang masih belum closing gap. Seenggaknya kalau saya mau pakai target untuk closing gap dari 4960 sampai 5450 sekitar 10%-an harusnya masih masuk akal juga ya. Apalagi BMRI ini kan pergerakan lebih lambat ya, dan untuk fund itu jauh lebih gampang masuk ke barang-barang yang gede seperti ini karena dia lebih liquid sih. BNGA juga lumayan naik sih teman-teman ya, trennya belum patah. Cuman kita bisa lihat nih pergerakannya udah mulai lambat ya, nggak ada new high, structure mereka belum patah, tapi udah mulai ranging. Nah ini sebenarnya kenapa orang ranging ya? Sama, kita nggak pernah tahu siapa yang beli sama jual di sana. Tapi orang yang sudah beli dari bawah nih, beli dari bawah dari sini nih, selalu ada chance dia taking profit di setiap begini nih. Otomatis kita harus lihat nih year to date udah jalan berapa persen nih. Apalagi dari bottomnya udah naik terus. Berarti pertanyaannya, kapan nih orang-orang yang dari bawah jualan? Nah mungkin kalau BNGA, kalau pas pullback dan kita assume dia punya tren masih jalan, sebenarnya waktu seperti ini cari pullback aja sih. Karena kalau pullback sebenarnya kita lebih gampang cari supportnya ya. Seenggak-enggaknya let's say kita anggap supportnya di sini nih. Nah seenggak-enggaknya pas market seperti ini nih. Oke,
pas seperti ini sebenarnya kita langsung bisa tahu nih, oke 13.15 ke bawah, close dari bawah sana saya mau buang gitu. Nah balik lagi nih, tadi kalau kita bicara sedikit soal gap, nah ini sebenarnya kelihatan ya, kalau pas ada gap ini lebih gampang di close ya. Waktu market lagi turun, kita pas dekat-dekat area support atau pas risknya kita lebih bagus ya, lebih gampang untuk profit sih. Sebenarnya gap-gap ini lebih gampang di tradingin sih kalau by technical ya. Oke, kalau untuk BNGA kita coba lihat lagi ya, SMGR. Ini tadi ada yang tanya juga di yang DM saya. SMGR-nya atau INTP kenapa nggak naik-naik ya, padahal batu bara udah turun banyak ya. Simply menurut saya belum ada flow ke sini ya. Sebenarnya kayak kita sendiri masih bingung nih, market ini lagi flow kemana. Sebenarnya banyak barang bagus, tapi flow-nya kalau nggak satu lagi nggak rame agak susah sih teman-teman ya. INTP juga dia nggak kemana-mana juga. Bot dari semen ini, semen Gresik atau INTP sebenarnya belum begitu jalan atau menarik sih menurut saya. Walaupun nah ini contoh nih teman-teman bisa lihat ya, ini contoh kalau pergerakannya mulai pelan nih ya. Nih low yang dia buat itu juga nggak terlalu kencang dibandingin low sebelumnya ya, ini tanda-tanda dia udah mulai pelan nih. Nah itu mungkin kalau untuk SMGR boleh sih masukin watchlist, but untuk sekarang masuk nggak dulu sih. Malah saya lebih tertarik ini nih, Arto nih ya. Nih teman-teman kalau lihat ya, ini lebih kayak inverse head and shoulder. Nah ini sebenarnya barang-barang begini nih, boleh mulai dilihat nih. Kalau pas lagi pullback ya masuk aja. Harusnya saya masih ngelihat once itu nanti rate-nya mulai stabil ya teman-teman, harusnya overhang-nya tadi kan kita udah bicara di depan udah mulai hilang ya, udah mulai habis ya. Seenggak-enggaknya kalau pas overhang udah mulai habis, market ini jadi lebih optimis ya. Ini bagus untuk sentimen di equity. Harusnya kalau barang-barang kayak gini sih masih boleh masuk sih kalau menurut saya. Jadi Arto saya suka sih kalau Arto ya. Telkom juga sebenarnya masih oke. Saya masih ngeliat by technical ini masih menarik sih kalau Telkom. Seenggak-enggaknya risknya 3%, upside seenggak-enggaknya 1/2, 1/3 masih bisa dapet sih Telkom ya. Film sebenarnya saya sudah taking profit sih teman-teman ya. Kemarin pas di 2500 saya clear. Nah ini nih udah mulai turun kencang ya. Terus ada clear. Kita bisa lihat ya, ada kayak reversal sign dari sini. Walaupun marketnya masih belum patah tren, tapi dia udah mulai di area-area resisten nih. Otomatis ya siapapun yang beli di bawah mungkin udah taking profit ya. Nah saya sendiri udah nggak ada sih, udah clear ya untuk film. Jadi untuk sekarang saya masih tunggu momentum lagi untuk masuk ke film. Friend, sebenarnya saya masih lihat dia menarik ya teman-teman ya, karena udah di bottom juga, downside-nya nggak banyak, terus juga dia ada chance dari dia reversal. Tapi untuk Friend sebenarnya kita harus lihat dia punya industri yang sama. Friend lah kayak Telkom, Excelnya mesti menarik sih ya, Excel, terus ISAT. Nah kalau mereka pas ada di bawah ya, ISATnya udah mulai tinggi nih ya. Nah mungkin kita kalau bisa lihat ya, ISAT-nya udah jalan duluan, tinggal yang laggard siapa nih. Nah Telkom tadi masih menarik, juga Excel menurut saya masih menarik, ISAT udah mulai tinggi ya. Jadi kalau suruh pilih ya saya akan pilih Excel-nya sih. Friend walaupun masih di bawah, tapi saya lebih suka yang Excel atau Telkom sih. BBTN sih pergerakannya masih ranging di sini, tapi mungkin gini deh, kita masih lihat ya laporan inflasi gimana. Kalau inflasinya bagus, sebenarnya kan kita bisa lihat bagus untuk kredit rumah dan lain-lain ya. Nah, harusnya secara konsensus itu ya, yang menarik nanti kita bisa ngelihat mungkin kali ini Bank Indonesia tuh akan lebih agresif untuk turunin suku bunga dibandingkan negara-negara lain duluan sekitar bulan Agustus September ya, konsensus. Nah itu kalau kejadian sebenarnya kan market udah mulai ngelihat akan ada perubahan yang positif ya. Nah dari situ sebenarnya chance
atau sebenarnya peluang yang bagus untuk kita lihat saham-saham properti sih. Karena tunnel yang sebelumnya gelap itu sekarang udah mulai kelihatan titik terangnya. Nah, sekarang kalau kita punya tesisnya seperti itu, berarti kita bisa prepare nih emiten-emiten yang berkaitan sama ini ya, mungkin ya properti, termasuk banksnya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa sambil perhatiin aja ya. BBKP sebenarnya balik lagi ya, ini saya masih belum melihat BBKP menarik sekarang ya. Ceritanya harusnya lebih menarik tahun depannya sih. Jadi untuk BBKP saya skip dulu. NCKL ya ini ada rebound ya teman-teman ya. Memang lumayan sharp reboundnya. Tinggal apakah dia akan terusin ini kan lebih kayak V-shape ya. Apakah dia akan bertahan di sini atau minimal ranging aja mungkin udah bagus, dan seenggaknya saya mulai itu dulu ya ke depannya selama 1 minggu ke depan sih. PGO Pertamina, nah ini mungkin lebih menarik sebenarnya daripada yang tadi ya. Ya kalau pullback di 845 harusnya saya masih lihat chance yang bagus untuk masuk ya. Berarti kita berharap ya marketnya nggak begitu bagus dulu ya kalau dia pullback ya. Tapi ya let's see ya, menurut saya masih ada chance ya naik sih kalau untuk PGO. MTech ini udah lama saya nggak lihat. Untuk MTech untuk sekarang masih belum menarik sih dilihat ya. MTech Cepin. Nah kalau Cepin nih kemarin sempat ya dibahas sama Bernard ya, dia call dari bawah sih. Nah untuk sekarang saya masih ngelihat bisa sih kita mau spek untuk masuk harga sekarang. Kalau untuk Cepin masuk sekarang dengan stop loss di 4580 ke bawah ya. Kalau pas close bawah itu ya kita harus buang dulu ya. Cepin, MBAP ini juga sebenarnya lumayan juga ya, Mitra Bahtera ini. Tapi ini barang nggak begitu liquid ya teman-teman ya. Sebenarnya saya lumayan suka karena dia cepat fast recovery ya waktu turun ya, dan di sini ada gap area ya. Sebenarnya kalau kita balik lagi pas market turun ini paling gampang lihat gapnya di mana yang akan ditutup sih. Jadi kalau mau masuk sini di 5.300 jaga aja risknya kurang lebih 10%, harusnya masih menarik sih. Bayan harusnya sama ya dengan kayak call yang lain ya, kita masih tunggu dia bottoming dulu. Untuk sementara belum ada sih. Asa ini mungkin ya. Ya untuk Asa memang ada chance dia potensial untuk continuation ya teman-teman ya. Tapi saya mungkin lebih prefer kalau masuk di 1080 atau 1100 ke bawah sih. Pegas ya, ini Pegas juga menarik sih teman-teman ya. Ranging, terus dia juga ini mulai ranging sebenarnya akan lebih bagus ya teman-teman ya. Karena kalau chance untuk akumulasi atau masuk di akumulasi itu berarti risk kita kecil banget. Seenggaknya nih kalau kita masuk harga sekarang ya, risk di bawah 6%, berapa 5-6%an, kita meresiko 5-6%an dari bawah bukan dari atas. Seenggaknya lebih wise kalau kita mau masuk buy risk and reward. Saham Rekom, nah, nanti deh kalau itu ya. BMTR ini juga sebenarnya menarik ya. Saya suka BMTR ya. Kalau kita lihat structure marketnya udah menunjukkan dia uptrend. Terus juga kalau mau dipas-pasin nih sama chart pattern lebih kayak cup and handle ya. Atau sebenarnya kita mau bisa ngeliat wah ini kayak double bottom ya. Nah ini sebenarnya tinggal teman-teman punya view yang seperti apa. Tapi menurut saya 29292 itu harusnya good entry price sih. MDKA tadi udah, PTPP sih skip dulu sih. Kalau Nelly juga kemarin saya sempat lihat, tapi area sekarang lumayan tinggi ya. Walaupun ada chance dia ini ya naik. Tapi teman-teman harus lihat nih 1, 2, 3. Nah setiap area sini nih lumayan banyak nih sellernya.
Otomatis kalau kita mau masuk area-area sekarang, upside kita nggak gitu banyak ya, dengan harus hadapin seller yang di atas ya. Harusnya mungkin skip dulu deh gitu. Kenapa capek aja trading kalau modal? Soalnya kalau gini, kalau modal kecil itu kadang-kadang kita nggak appreciate percentage yang besar. Misalnya nih, saya trading 1 juta. Saya profit 20%, itu 200.000. Kadang-kadang kalau modalnya terlalu kecil, 200.000 itu kita buat terlalu kecil. Akhirnya kita nggak mau ambil profitnya. Kita nggak ambil profitnya, turun lagi. Barusan kita jual waktu dia rugi. Nah, biasanya lebih ke psikologi aja sih. Jadi menurut saya lebih, ini sih lebih soal perspektif aja. SMRA Sumarekon menarik sih teman-teman ya. Saya masih ngelihat juga ada chance naik ya. Dia juga lumayan bottoming kemarin, terus ranging juga dia ada V-shape. Nah ini mungkin teman-teman bisa ikutin sih, masih harusnya kenaikannya masih bisa sampai 830 ya. Tapi batasin resikonya ya 7-10% lah maksimal ya. WIRG. Nah tadi itu ada yang tanya saya nih, wah ini Nvidia udah naik banyak tapi WIRG kenapa kok nggak naik ya? Oke, sebenarnya balik lagi ya, soal tech ini kan orang yang Nvidia itu percaya soalnya AI bakal jalan bagus ya. Nah sementara kalau WIRG balik lagi nih, kalau mereka mungkin pioneer ya kalau di sana ya. Dan sekarang kalau kita lihat langsung compare Nvidia atau semuanya WRG harusnya relate, harusnya nggak segampang itu ya. Tapi again ya, apapun reasonnya secara fundamentals ini bukan seperti dia mau naik ya teman-temannya. Walaupun baik lagi nih, waktu dia buat low terakhir di sini nggak begitu jauh daripada low di sini ya. Tapi clear belum ada reversal yang jelas. Jadi mungkin teman-teman tunggu dulu aja sih kalau mau masuk ke sini. Jadi itu kalau untuk WIRG ya. CTRA, untuk CTRA juga masih oke harusnya ya. Ya upside juga harusnya masih ada ya. Tapi pastikan waktu masuk lah, teman-teman masuk waktu lagi ada pullback sih. NISP juga saya ngelihat udah mulai tinggi sih ya. Kalau masuk sekarang kayaknya takutnya ketinggalan di atas, orang pada taking profit sih. CARE, untuk CARE masih ranging doang, terus sektornya juga nggak begitu seksi, mungkin saya rasa skip dulu. Tower mungkin lebih menarik ya, seenggak-enggaknya waktu di 985 nih. Ini 965 sih, 965. Kalau teman-teman lihat 965 itu mungkin entry point yang bisa teman-teman pakai ya. BANK saya juga suka. Oke, BANK juga hampir sama ya, kayak Tower tadi ya, teknikalnya. Tapi technical doang ya kalau itu ya. Kalau Goto mungkin saya nggak dulu deh kalau Goto ya. Apalagi kalau tadi teman-teman lihat ya, kemarin pas ada flow dari dari MSCI kenceng ya. Sebenarnya closing gapnya kan di area 147 tuh ya. 151 ya, tinggal dikit lah ya. Nah hari ini dibuka RW nih, otomatis kalau besok ARB lagi lumayan dalam ya. Nah walaupun ada pattern apapun, tapi kalau semuanya begini dia punya penurunan, sebenarnya nggak gitu safe juga ya, apalagi setelah MSCI ya. Jadi mungkin harus hati-hati aja kalau masuk pada begini ya. Nah ini juga belum menarik sih, masih sekarang ya. Harum ini juga masih downtrend, skip dulu. RALS, nah kayak gini-gini mungkin lebih menarik kalau dilihat ya. Modelnya masih ranging ya. Nah ini mungkin kalau sumpahnya teman-teman mau masuk, kita jaga risknya paling jauh di sini deh. Oke, risknya di situ, rewardnya kurang lebih 8% ya. Seenggak-enggaknya kita bisa lihat pergerakannya di sini lumayan ranging ya. Seenggak-enggaknya barang ini juga kalau biasanya tahun politik kita masih ngelihat barang-barang yang sektor consumer ini masih lebih menarik sih gitu ya teman-teman ya. Pewon sebenarnya nggak kemana-mana juga ya. Kita bisa lihat Pewon pergerakannya di sini-sini doang ya, dari dulu sampai sekarang pergerakannya maksimal ya sini-sini doang.
Rada boring ya teman-teman ya, walaupun dia secara company bagus sih. Elsa. Oke, kita bisa lihat Elsa juga rada boring ya teman-teman ya, kurang lebih sampai 372. Saya harap masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Juga yang paling penting nih, structure marketnya belum patah sih. Nah teman-teman, mungkin saya jawab beberapa pertanyaan lagi ya. BSDE lumayan sharp ya penurunannya teman-teman ya. Terus teman-teman kalau mau tahu ini masih menarik apa enggak, gampang sebenarnya. Kita lihat aja year to date dia sebenarnya udah naik berapa persen, 30%. Untuk sektor properti naik 30% lumayan banyak ya 1 tahun ya. Apalagi sektor properti ini kalau nggak jalan satu industri sebenarnya agak berat. Karena kalau dia sekali jalan satu industri dan jalannya lumayan panjang. Nah mungkin belum ada momentumnya ke sana. Jadi mungkin kalau pas begini ya pullback, bukan berarti dia pullback langsung dimakan ya. Tapi kalau teman-teman melihat jangka waktunya agak panjang, ya sebenarnya ini masih menarik sih. 4% risk mungkin agak kecil. Jadi rasa sih taruh 7-10% sih kalau untuk ini. Best juga udah lumayan lama kita sempat ngobrol, udah naik ya 17% ya. Sekarang mungkin gak dulu, kalau masuk sekarang MNCN ya ini sebenarnya boleh dilihat sih ya, despite of grupnya biasanya hilang timbul ya, tapi bolehlah kalau kita lihat MNCN saya masih melihat 615 itu good entry points, 570 batasin resikonya. AMRT juga ya masih di sini-sini ya. Nah ini sebenarnya yang harus diperhatiin, rangingnya lumayan lama nih teman-teman ya. Rangingnya lumayan lama dengan posisi dia udah di atas. Takutnya dia distribusi nih. Apalagi waktu kemarin turun itu nggak ada perlawanan sama sekali. So stay away dulu sih kalau saya dari AMRT ya. Nggak masuk dulu. Mais nggak dulu, saya masih skip dulu. Wintermar saya masih percaya dia harusnya artinya lumayan bagus ya. Apalagi harga sekarang itu sebenarnya area entry points ya dari Wintermar. Nah Wintermar ini kemarin kontrak barunya sebenarnya kan kemarin mereka nggak mau kontrak panjang-panjang tuh, supaya kalau mereka kontraknya pendek-pendek mereka dapat ini sih dapat kontrak baru itu dengan harga yang lebih mahal, dengan nominal yang lebih tinggi, otomatis secara bottom line akan lebih menarik atau lebih bagus setiap kontrak mereka yang baru ya. Karena sebenarnya harga kontrak atau sebenarnya rent per day-nya dia itu naik sih teman-teman ya. Harusnya dari Wintermar sendiri secara fundamental gak ada masalah, but technical juga dia di area range sini ya, dekat area support, sebenarnya boleh spek untuk masuk sih di area 276 ya. Nah itu mungkin boleh jadi catatan juga tuh teman-teman. Agro masih belum menarik. Arko, Kin, wah ini ya apa namanya, sektornya sama ya. Arko saya masih melihat menarik sih, harga-harga 6585 nih di sini teman-teman lihat ya. Sebelum ini kita udah masuk sebenarnya. Arko, Kin juga sebenarnya kita bisa lihat ini ada kayak reversal ya, it's naik juga ya. Bot emiten saya juga suka dulu. Halo Jogi. Oke, Doit ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Doit juga ranging masih tunggu sih teman-teman ya dari call ini seperti apa ya. Once dia lagi reversal mungkin akan lebih menarik nih. OBMD saya skip dulu, SMD tadi udah dibahas, Skin, BBTN tadi udah dibahas. So teman-teman, jadi lumayan banyak ya kalau kita bahas. Tunggu. Jadi lumayan banyak ya emiten-emiten yang kita bahas ya, apalagi pas hari Senin ini lumayan sepi biasanya ya. Nah kita bisa lihat ya. Nah anyway teman-teman yang sudah menjadi klien Trimegah atau sebenarnya kayak mau discuss sama kita, yang paling penting punya account Trimegah. Nah teman-teman bisa isi ini teman-teman, isi di Google Form ini ya. Di situ ada di pin ya.
cari bit.ly-nya Trimegah Community. Nanti teman-teman tinggal isi itu ya. Teman punya nama, nomor telepon, mungkin lebih lengkapnya langsung ke linknya aja. Nah, anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah ini stay sampai jam segini ya. Nah, besok akan sama Jogi biasanya, sama Billy ya. Mungkin besok kita akan undang Farul ya. Nah, kita lihat nah untuk adat fundamental atau makro yang lainnya, jangan lupa teman-teman stay tune besok ya, jam yang sama sama tim-tim Terima. Oke, see you, sampai ketemu lagi teman-teman.